tinggi tapi belum bisa lolos SBMPTN. Kira-kira apa penyebabnya ya? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. GP Media Channel. Siapa yang penasaran ngomongin seputar ada siswa yang skor UTBK-nya tinggi tapi belum lolos SBMPTN? Kira-kira kenapa? Apa sih penyebabnya? Anyway teman-teman, sebelum itu kalian harus ngecek dulu ya informasi seputar SBMPTN dan UTBK, terutama tentang skor UTBK. Kenapa harus dicek? Karena penilaian dari skor UTBK tahun ini 2022 agak berbeda dari 2021 dan tahun-tahun sebelumnya ya. Karena di tahun ini teman-teman tesnya itu ada 3 subnya ya. Pertama kalian ada tes TPS, terus yang kedua ada tes bahasa Inggris, dan yang ketiga ada tes TKA-nya. Nah ini beda kan, jadi ada 3. Jadi nanti nilai akhirnya juga beda gitu ya untuk ngitung rata-rata akhirnya. Ini ada 3 komponen. Kalau sebelumnya kan cuma 2 ya, bahasa Inggrisnya itu nggak terpisah gitu, dia masuk ke dalam TPS. Nah kalau sekarang dia terpisah, jadi 3-tiganya harus teman-teman maksimalkan di ujian nanti. Nah sekarang kita balik lagi nih ngomongin tentang skor UTBK yang udah tinggi tapi belum bisa lolos SBMPTN. Ini kasusnya lumayan banyak ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian coba cari tahu gitu ya ke teman-teman kalian atau ke kakak kelas kalian gitu ya, ada yang skornya itu kita bisa ambil sekitar rentang 700 sampai 800 ya. 800 lah ya, ini kebanyakan kasusnya di angka 800 nih. Udah tinggi 800 gitu ya, milih jurusan yang lumayan favorit gitu kan, tapi dia kalah sama yang skornya itu di bawah dia sekitar 700 poinnya. Nah ini kan lumayan jauh ya, bedanya 100 poin. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan yang skor tinggi tadi tuh nggak bisa lolos di SBMPTN? Nah ada beberapa faktornya nih teman-teman ya, langsung aja kita bahas yang pertama. Ini yang paling sering dilupain. Sebenarnya ini masih ada hubungannya sih kayak SNMPTN gitu ya, tentang nilai relevan. Kalau di SNMPTN itu ada yang namanya mapel relevan ya, misalnya mau ambil jurusan kedokteran atau yang berbau-bau kesehatan, berarti nilai biologinya harus yang paling tinggi ya kan? Atau mau ambil jurusan teknik, berarti yang harus tingginya sekitar mapel fisika atau matematika gitu kan. Nah ini di SBMPTN juga sama. Jadi untuk skor per subtes itu sangat dilihat teman-teman ya. Jadi yang tadi nih kasusnya di angka 700 dan 800, kita panggillah si A dan si B gitu ya. Si A dan si B ini sama-sama mau ambil jurusan keperawatan. Keperawatan ini berarti masuk ke kesehatan ya. Biasanya yang dominannya itu ada nilai biologinya. Nah untuk yang skor 700 tadi nih, nilai biologinya di antara TKA-nya tadi, kan TKA ada 4 mapel ya, ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah biologinya ini paling tinggi gitu di skor 700. Tapi untuk yang satu lagi di si B nih ya, dia nih skornya itu bukan biologi yang paling tinggi mapelnya, tapi yang paling tinggi itu adalah matematikanya. Nah biologinya itu yang paling kecil. Nah ini kan langsung kita mikir ya, aduh ini kok bisa jadinya perbedaan untuk penilaiannya tuh jauh banget gitu ya. Padahal ini udah 800 skornya ya kan, tapi tetap yang dipilihnya itu yang 700. Kenapa? Karena PTN juga mungkin mempertimbangkan tentang nilai relevan tadi gitu ya. Kalau biologinya paling kecil kan jadi agak dipertimbangkan juga ya. Ini anaknya sebenarnya bisa nggak sih untuk biologi, untuk masalah dunia anatomi manusia dan lain-lain gitu kan. Karena kan itu pasti dibutuhkan banget di dunia kesehatan gitu ya. Jadi untuk saingan-saingan yang lainnya juga pasti bakal lebih ketat lagi gitu ya. Sebenarnya untuk skor 700 dan 800 itu sudah sangat mumpuni, udah sangat mencukupi untuk masuk jurusan keperawatan. Karena biasanya keperawatan itu sekitar skornya ya di atas 650 lah ya. 650 tuh udah bisa masuk keperawatan. Lebih dari itu lebih bagus juga gitu. Makanya tadi 800 ini kan tinggi banget ya. Udah bisa masuk banget untuk keperawatan gitu. Tapi karena yang 700 ini juga nilainya udah masuk dan ternyata dia biologinya lebih tinggi, makanya dia yang lebih dipilih daripada yang 800 tadi. Gitu ya teman-teman ya, ini ada beberapa faktor gitu kan untuk masuk ke jurusan tersebut. Oke, jadi penting banget ya untuk nilai relevan atau subtes yang relevan di skor UTBK nanti. Makanya dari sekarang teman-teman itu harus udah punya trik
atau strategi dalam mengisi soal di UTBK. Misalnya nih teman-teman, kan soal UTBK tuh banyak ya, sekitar ya 15 soal gitu ya untuk yang TKA-nya nih. Nah 15 soal dalam waktu yang singkat banget itu kan agak susah kita jawab semua, ya enggak? Apalagi mungkin matematika atau fisika yang rumusnya tuh lumayan panjang gitu ya. Nah ini teman-teman harus cari strategi nih. Misalnya teman-teman tadi mau masuk ke perawatan atau kesehatan masyarakat atau kedokteran atau kebidanan dan jurusan kesehatan lainnya, itu kan pure di biologi banget ya yang paling dominan. Nah berarti nanti ketika UTBK biologinya kalian isi semua, kalian pastiin semuanya itu benar gitu ya, kalian fokus di biologinya. Tapi untuk mapel-mapel yang lain juga bukan berarti kalian nggak fokus gitu ya, maksudnya jangan sampai nilainya anjlok juga gitu. Tapi untuk proporsi pengisian soalnya mungkin yang di matematika atau fisika nggak apa-apa deh kalian nggak keisi semua gitu ya. Misalnya keisinya dari 15 nomor tuh cuman keisi 12 nomor atau 10 nomor aja. Tapi 10 nomor atau 12 nomor itu pastiin benar gitu ya. Emang kenapa Kak kita triknya harus kayak begitu? Nah ini sebenarnya supaya teman-teman punya waktu lebih di biologinya. Kan ini masing-masing mapelnya 15 soal kan, ya kan? Kalau teman-teman terlalu fokus di matematikanya nih, matematikanya susah banget nih, kalian ulang-ulang terus, akhirnya biologinya jadi nggak keisi kan? Padahal kalian itu mau ngambil jurusan yang dominan di mapel biologi. Nah itu agak salah kaprah jadinya ya. Kalau misalnya kalian emang mau ngambil jurusan yang dominan biologi, kalian fokusnya ke biologi aja. Matematika, fisika, dan kimianya boleh kalian isi, tapi juga jangan menghabiskan waktu. Intinya gitu ya. Dan pastiin nilainya atau jawabannya itu juga benar, meskipun kalian isinya sedikit gitu. Jadi nanti ketika skor akhirnya jadinya sama rata dan biologinya yang lebih unggul gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah fokus. Kalian harus sudah tahu dulu nih mapel relevan untuk jurusannya itu apa. Nah biasanya ini yang jadi salah satu faktor kegagalan skor tinggi tapi belum lolos di UTBK. Next teman-teman, langsung aja kita ke faktor yang kedua. Nah ngomongin juga jurusan nih ya. Biasanya di SBMPTN itu teman-teman masih terlalu idealis. Sebenarnya idealis itu bagus ya teman-teman ya, untuk mencapai tujuan kalian, cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian gitu kan. Cuman kita juga perlu sedikit realistis kalau di SBMPTN, karena nggak semuanya yang idealis itu bisa berujung baik ya kalau kita nggak sadar dengan kemampuan diri sendiri. Maksudnya gimana sih Kak? Maksudnya ketika kalian milih jurusan nih gitu ya, kan itu ada data keketatan kan. Teman-teman bisa cek data keketatannya di bit.ly/data/SBMPTN ya. Nah coba kalian cek dulu deh, jurusan itu tuh ketat banget atau enggak sih? Setinggi-tingginya skor kalian tetap harus lihat juga nih ya keketatannya. Karena kalau misalkan keketatannya itu tinggi banget, sampai misalnya 0, sekian persen, itu kan berarti ketat banget ya teman-teman ya, peluangnya sangat-sangat kecil. Berarti effort kalian juga harus lebih tinggi. Misalnya nih teman-teman udah cari skor rata-rata untuk jurusan A nih sekitar 600 misalnya, tapi jurusannya ini ketat banget. Nah kalau ini rata-ratanya cuma 600 tapi dia ketat banget, kalian nggak bisa tuh skornya tuh pas-pasan di 600 ya. Kenapa? Karena saingannya juga banyak, ya kan? Kalau saingannya banyak artinya kalian nggak bisa skornya itu pas-pasan di nilai minimalnya. Kalian harus lebih tinggi, 700 atau 800 gitu ya. Jadi ini nggak bisa kita abaikan juga nih teman-teman ya tentang keketatan. Biasanya kenapa skor-skor tinggi itu tetap nggak bisa lolos di UTBK? Karena jurusannya terlalu ketat gitu ya. Kalau jurusannya terlalu ketat juga saingannya kan lebih banyak lagi. Mungkin skor segitu, misalnya kita skornya udah tinggi nih 700, tapi kok belum lolos sih di UTBK? Mungkin di jurusan itu yang daftar-daftar yang lainnya skornya lebih tinggi semua, 800-an semua, akhirnya 700 tadi tuh kalah sama yang 800-800 gitu ya teman-teman ya. Jadi penting banget untuk ngelihat data keketatan di SBMPTN. Oke, terakhir nih teman-teman ya, faktornya seputar indeks sekolah. Sebenarnya indeks sekolah ini di UTBK memang agak 50-50 ya, bisa mempengaruhi bisa enggak nih teman-teman. Cuman kan ada nih data top 1000 sekolah dari LTMPT ya untuk skor UTBK tertinggi se-Indonesia. Kalian bisa cek dulu sekolah kalian masuk nggak nih ke top 1000 sekolah ya. Kalau misalkan masuk, berarti indeks sekolahnya itu udah sangat bagus ya. Jadi di UTBK-nya itu lebih meyakinkan gitu perguruan tinggi negerinya. Oh ini anak-anak ini udah bisa masuk top 1000 sekolah nih, berarti skor UTBK-nya tinggi-tinggi kan. Terus juga kalian bisa lihat saingan-saingan sekolah yang lain. Oh berarti kalau misalkan sekolah kalian belum masuk top 1000 sekolah, terus kalian lihat di top 1000 sekolah tuh skor UTBK-nya tuh berapa,
Oh, kalian bisa lihat tuh, oh berarti nilai aku masih kurang, memang saingannya tuh banyak banget gitu ya. Nah ini untuk teman-teman yang masuk top 1000 sekolah, indeks sekolahnya udah bagus banget dan bisa lebih meyakinkan gitu ya, bisa lebih membuat PTN itu jadi, oh ini anaknya dari sekolah yang masuk top 1000 sekolah nih, skor segini tuh berarti dia udah bagus banget untuk masuk ke PTN gitu ya. Tapi memang nggak pure dari indeks sekolah, nggak seperti SNMPTN yang benar-benar punya peluang besar dari alumni atau indeks sekolah ya. Kalau di SBMPTN tetap yang paling pure-nya itu adalah dari skor UTBK. Jadi indeks sekolah ini terakhir lah gitu ya, pertimbangan terakhir. Oke? Nah, kebanyakan teman-teman yang skornya juga tinggi, terus ketika dilihat sekolahnya ini belum masuk top 1000, itu bisa jadi pertanyaan juga teman-teman. Kok dia bisa nih ya masuk skornya besar banget padahal sekolahnya ini nggak top 1000 sekolah. Jadi nanti pasti ada cross check dulu, konfirmasi dulu gitu ya, untuk melihat bagaimana indeks sekolah mendukung si skor UTBK anaknya tadi. Oke? Nah jadi itu ya teman-teman yang untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan skor tinggi tapi belum lolos di UTBK 2022. Ini bisa jadi acuan teman-teman. Oke? Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video.